Ya, haleluya. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi ini semua diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa pagi ini kalau kita masih bisa berkumpul, masih bisa beribadah, sungguh oleh karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur saudaraku karena situasi saat ini banyak orang ketakutan, bahkan di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa beribadah. Tapi kita bersyukur sebagai umat-umat yang luar biasa. Pagi ini dalam situasi yang menakutkan sekalipun, kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, kita masih bisa menyembah, memuji dan berbakti memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersama-sama bersyukur karena sungguh Engkau luar biasa. Berkat-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Sekalipun di luar sana situasi sangat menakutkan, sangat mencekam Tuhan. Tapi kami bersama-sama bersyukur kalau pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat kami menyembah, di saat kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, kami akan menikmati kekuatan, kami akan menikmati penghiburan, kan kami bersama-sama bersyukur, memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau satukan hati pikiran kami untuk menyembah, memuji Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari bersama-sama bersyukur. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tunaikan syukur. Haleluya. Oh. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Pujikan lagi, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari bersama-sama bersyukur, kunaikan syukur padamu Tuhan. Kunaikan syukur Padamu Yesus, amin. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Bersama-sama katakan segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan
sungguh-sungguh lagi semua mengatakan segala puji. Segala puji, syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari menyembah Tuhan. Mari bersama-sama bersyukur sama Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Dia baik, haleluya. Kasih setianya luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang beribadah, kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Tinggikan Yesus, tinggikan Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur Yesus. Situasi boleh menghimpit setiap anak-anak Tuhan, namun kami memiliki Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami keberanian untuk terus menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bisa disenangkan pagi ini Tuhan. Pagi ini Engkau senang dengan penyembahan pujian kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Engkau juga hadir di tengah-tengah ibadah yang kami adakan pagi ini Tuhan. Karena kami mencintai Engkau. Bahkan Engkau juga sudah berkorban bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama bersyukur. Kami bersyukur. Dan kami bersama-sama ingin lagi lebih meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allahku, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Haleluya. Oh, oh, tinggikan dirimu. Amin, amin. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Amin, 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 amin. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Mari bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi katakan, oh tinggikan dirimu. Oh haleluya. Tinggikan. Kami meninggikan dirimu Tuhan. Mengatasi
Kami siap meninggikan Engkau. Kami percaya ketika kami meninggikan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami tidak takut, bahkan iman kami semakin kuat. Dan mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami melangkah bersama Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur, kami bersama-sama meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap meninggikan Yesus bersama-sama kami katakan, amin. Saudaraku siap meninggikan nama Tuhan, tidak takut melangkah bersama Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama kita, amin. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Segala puji syukur, haleluya. Yeay. Mari setiap kita bertepuk tangan buat Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Saudaraku, pujikan lagi dari awal. Segala puji syukur, amin. Hey. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. haleluya. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama. Oh, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku bersama-sama katakan, soraklah haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. mari nyanyi lagi, soraklah haleluya semuanya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Dia baik, amin saudaraku. Dia teramat baik, haleluya. Oh, mari bersama-sama katakan, dia baik, haleluya. Oh, Teramat baik Engkau baik. Teramat baik Engkau baik. terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami pagi ini, haleluya. Teramat baik Di hadapan keberkahan-Mu, oh, bersuka cita, aman saudaraku. Oh, di hadapan kemegahan-Mu. amin. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa
kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik teramatan. Engkau baik teramatan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik teramatan. Engkau baik teramatan. Saudaraku, mari setiap kita memperkatakan Allah itu baik. Amin. Coba jempol kita angkat tinggi-tinggi, saudara. Kedua jempol kita angkat tinggi-tinggi. Bersama-sama kita katakan. Semuanya angkat jempolnya. Katakan bahwa Yesus itu baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Engkau baik, baik teramatan. Engkau baik teramatan. Lebih tinggi lagi, Engkau baik. Coba suaranya mana? Suaranya mana? Haleluya. Teramatan. Engkau baik. Ya, bersama-sama kita angkat jempol kita. Ya, baik. Sungguh Allah kita baik. Haleluya. Engkau baik teramatan. Lagi Engkau baik. Engkau baik teramatan. Engkau baik teramatan. Teramatan. Haleluya, haleluya. 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 Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allahku, Allah yang luar biasa. Engkau Allahku yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah membuat kami takut. Engkau tidak pernah membuat kami khawatir Tuhan. Karena firman-Mu menjadi jaminan kami. Yesus yang menjamin setiap hidup kami Tuhan. Amat terlebih firman-Mu pagi ini yang akan kami dengar. Itu akan membuat iman kami, kekuatan kami semakin menyala-nyala. Dan kami dibaharui terus di dalam firman-Mu. Sehingga kami akan melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allahku, Allah El Shaddai. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tak usah aku takut. Terima kasih buat jaminan Yesus buat kami. Haleluya. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Yang memberkati. Mari setiap kita, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Mari saudaraku, tidak usah takut bersama Tuhan. Walaupun di luar sana situasi sangat menakutkan, tapi setiap kita anak-anak Tuhan mendapat jaminan dari Yesus Allah kita. Firman-Nya yang menguatkan setiap kita. Haleluya. Pagi ini mari kita melangkah bersama Yesus. Haleluya. Tak usah ku susah. Roh
Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Amin, amin, amin. Tak usah ku cemas, Dia Mari bersama-sama kita katakan dengan sungguh-sungguh dari dasar hatimu, Allah El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari kita pujikan bersama-sama. Tak usah aku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, Haleluya. Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku minta, Haleluya. Yesus pelihara Terima kasih Tuhan. Tak usah ku susah, Sebab Roh Kudus menghibur setiap kita. Roh Oh Kudus haleluya, haleluya, haleluya. tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari bersama-sama katakan Allah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Amin, amin. El Allah El Shaddai, Allah penjamin dalam hidup kami. Kuasa. Amin, amin. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Berkatnya Mari menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah El Shaddai, Allah kekuatan kami, Allah yang membuat kami tidak takut, Allah yang selalu menghibur kami. Haleluya, haleluya. Allah yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Sekalipun situasi di luar sana Tuhan sangat menakutkan, tapi kami bersama-sama melangkah bersama firman-Mu. Kami melangkah bersama Yesus.
memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang membuat kami tidak pernah takut karena kami melangkah bersama Tuhan. Karena Engkau yang menjamin kami Tuhan. Firman-Mu yang melandasi iman kami, sehingga kami tidak pernah takut. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita ungkapkan dari dasar hatimu yang paling dalam. Katakan bersama-sama. Mari bersatu hati, katakan. Dengan sungguh-sungguh rasakan lawatan Allah. Rasakan jamahan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah hidup saudara. Katakan bersama-sama saya. El Shaddai, El Shaddai, Allah. Terima kasih Tuhan. Kuasa, amin, amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, amin, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari bersama-sama pujikan El Shaddai lebih sungguh lagi, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami kuat karena Tuhan. Hati kami kuat karena Yesus yang membela kami. Hati kami terhibur karena kami memiliki firman, yaitu pribadi Yesus. Iman kami semakin kuat karena Yesus. Semangat kami semakin berkobar-kobar karena Yesus. Karena pengorbanan Yesus. Pagi ini Tuhan kami bersuka cita. Kami boleh memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Kami mau bersama-sama siapkan hati kami untuk nikmati firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pagi ini menguatkan iman kami, mengokohkan iman kami. Sehingga apapun yang saat ini kami hadapi, situasi di sana sangat menakutkan. Tapi firman-Mu menjadi jaminan kami. Kami percaya firman-Mu pagi ini menjadi rema, menjadi kekuatan. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Pakai setiap kami Tuhan. Sehingga firman-Mu pagi ini menjadi berkat dan memberkati. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami mau bersama-sama siapkan hati pikiran kami, hidup kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama kami katakan, Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara kasih Tuhan, saya percaya saudara sehat. Amin. Dan saudara tetap diberikan kekuatan dan kemampuan dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema sikap hati takut akan Tuhan menentukan hidup kita. Saudara kasih Tuhan, minggu lalu kita sudah berbicara tentang sikap hati, ya. Dan hari ini mari kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan tentang sikap hati yang menentukan, ya, sikap hati takut akan Tuhan yang menentukan hidup kita. Saudara kasih Tuhan, pada setiap orang terdapat sedikit perbedaan, ya. Memang betul kita diciptakan berbeda, ya. Namun perbedaan yang sedikit itu akan menjadi besar. Saudara, Clement Stone berkata demikian, perbedaan yang sedikit itu adalah sikap, saudara. Sedangkan perbedaan yang besar adalah sikap itu positif atau negatif. Itu Clement Stone mengatakan demikian. Nah, kita akan belajar, kita akan ulas lagi apa itu sikap. Saudara yang kasih Tuhan, sikap adalah tingkah laku yang tampak dan ditampilkan dalam interaksi dengan lingkungannya. Itu adalah sikap. Jadi sikap itu adalah tingkah laku yang kelihatan, yang ditampilkan dalam interaksi kita dengan siapapun di sekitar kita. Nah, itu adalah sikap. Nah, sikap di dalam kehidupan setiap manusia perlu dicermati, perlu diperhatikan. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Karena sikap itu dapat menjadi sahabat yang paling baik, tetapi juga sikap menjadi musuh yang berbahaya. Nah, itu sikap. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa sikap kita jauh lebih dapat dipercaya daripada kata-kata kita? Nah, ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita cermati tentang sikap kehidupan kita. Seperti tadi yang saya katakan, Clement Stone mengatakan bahwa perbedaan yang sedikit itu adalah sikap, ya. Jadi sedangkan perbedaan yang besar itu sikap positif atau sikap negatif. Jadi kita sudah tahu apa itu sikap. Nah, saudara kasih Tuhan, sikap kita menentukan hidup kita. Ya, sikap kita menentukan pada awal suatu usaha, ya, tugas akan menentukan sukses atau gagalnya usaha itu. Ya, dan sikap, saudara yang kasih Tuhan, sikap kita dalam kehidupan. Sikap kita dalam kehidupan menentukan kehidupan itu sendiri terhadap kita. Nah, sikap kita menentukan, saudara, di dalam terhadap seseorang. Sikap kita pada seseorang akan menentukan sikap orang tersebut pada kita. Dan perhatikan saudara, makin tinggi satu jabatan seseorang, biasanya makin positif sikapnya. Nah, sikap kita menentukan hidup kita. Jadi mari kita mau perhatikan tentang sikap kita. Jadi sikap kita menentukan hidup kita. Saudara, Mike Murdock berbicara begini, ya, satu kutipan, winning doesn't start around you, it begins inside you. Artinya sikap hati bagaimana yang akan menjadikan kita menang. Ini sangat penting, ya. Karena kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini. Bagaimana sikap kita menentukan kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah positif atau negatif? Jadi perhatikan, sikap yang diawali dengan yaitu sikap hati yang takut pada Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Mike Murdock, sikap hati bagaimana yang akan menjadikan kita pemenang, yaitu sikap yang diawali, saudara, hati yang takut kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sikap hati yang takut kepada Tuhan. Sehingga hidup kita, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang tampil menjadi pemenang, hidup yang tidak
dikuasai oleh dunia dan dikuasai oleh diri kita sendiri. Ingat ya, karena sikap itu bagaimana kita yang menentukan hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, mengapa sikap yang diawali dengan hati yang takut akan Tuhan itu, mengapa kita harus belajar ini? Saudara perhatikan di kitab Daniel pasal yang ketiga. Mari kita akan buka bersama-sama, saudara kasih Tuhan. Buka Alkitabnya di Daniel pasal ketiga ayat 16 sampai ayat 18 saja. Firman Tuhan berkata demikian, perhatikan firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara kasih Tuhan, kita tahu kisah ini. Bagaimana 3 rekan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang akan diperhadapkan di perapian yang menyala-nyala. Ya. Karena mereka ini ya tidak mau menyembah patung berhala, patung Raja Nebukadnezar yang tingginya sekitar 6 lantai ya. Berapa itu ya? Lebih lah ya. Saudara dapat lihat. Ya. Jadi bagaimana sikap hati Sadrak, Mesak, Abednego dengan menghadapi situasi keadaan yang demikian. Ya. Hal inilah yang dapat kita mau jadi teladan contoh kisah ini. Ya. Mereka mempunyai sikap yang diawali dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga dia mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, ya, apa artinya bagi kita hari ini tentang Daniel yang kita baca pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Perhatikan apa artinya kita mempunyai satu sikap yang positif. Saudara perhatikan, memiliki hati, ya, memiliki sikap hati yang lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Catat. Jadi memiliki hati yang lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Ini yang kita mau ambil dari sikap Daniel, dari pembacaan Daniel pasal 3 tadi. Dan yang berikutnya saudara, ya, dalam setiap keadaan lebih percaya daripada Tuhan, lebih percaya ya, lebih percaya pada Tuhan daripada manusia. Jadi mereka lebih percaya Tuhan daripada manusia. Ini sikap yang positif yang mereka punyai, sikap hati mereka. Dan yang ketiga saudara, ya, apa artinya mempunyai sikap hati seperti Daniel, ya, rekan-rekan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini, dia lebih bergantung pada Tuhan daripada manusia. Haleluya. Ya. Ini inti yang harus kita pelajari. Dan saudara yang keempat, ya, sikap hatinya lebih berharap pada Tuhan daripada manusia. Inilah hal-hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita di hari-hari akhir zaman ini, di dalam keadaan yang semakin yang kita tahu yang tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Kita harus menentukan sikap hati kita, yaitu sikap hati yang diawali dengan takut kepada Tuhan, yaitu mempunyai sikap hati yang positif. Mari saudara, milikilah hati yang lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Milikilah dalam setiap keadaan lebih percaya kepada Tuhan dan lebih bergantung pada Tuhan daripada manusia dan lebih berharap pada Tuhan daripada manusia. Inilah sikap yang positif. Nah, bagaimana caranya saudara kasih Tuhan? Nah, caranya mari kita lihat. Cara sikap hati yang takut kepada Tuhan, ya, yang kita mau ambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Mari kita buka saudara di dalam Alkitab 1 Petrus pasal yang kedua, ya. Ayat yang kedua saudara, lihat firman Tuhan, saya akan baca, dengarkan firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Dan
jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya dia bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ada beberapa prinsip di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 ini. Cara sikap hati yang diawali dengan takut akan Tuhan adalah yang pertama, yaitu kemurnian, saudara kasih Tuhan. Kemurnian. Artinya belum terpengaruh oleh keadaan. Ya. Murni. Ya. Kemurnian belum terpengaruh oleh keadaan. Ini yang harus kita punyai dalam hidup kita, saudara. Ya, dibutuhkan iman yang murni. Ya. Iman yang murni itu sama dengan tulus ikhlas. Ya. Yaitu iman yang tidak bercampur dengan kekhawatiran, dengan kecurigaan atau ketidakpercayaan kepada Allah. Mengapa digambarkan seperti jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni? Karena bayi pada saat itu tidak bisa, ya, kalau dia artinya dia inginkan air susu yang murni. Karena dia membutuhkan satu pertumbuhan sehingga dia harus kuat. Dia tidak terkontaminasi oleh keadaan. Seperti ini dia belum mengerti. Jadi mari saudara yang kasih Tuhan, jadi prinsip kerohanian supaya kita mempunyai cara sikap hati yang takut kepada Tuhan adalah kemurnian. Belum terpengaruh oleh keadaan. Amin. Ya, belum terpengaruh oleh keadaan. Jadi dibutuhkan satu iman yang murni, yaitu tulus ikhlas. Yang saya katakan bahwa yaitu iman yang tidak bercampur dengan kekhawatiran, dengan kecurigaan atau ketidakpercayaan kepada Tuhan. Itu dibutuhkan dalam hidup saudara dan saya, saudara kasih Tuhan. Apa sih istimewanya? Apa istimewanya ya dari iman yang tulus ikhlas atau yang murni itu? Ya, apa sih istimewanya, saudara? Istimewanya iman semacam ini adalah iman yang tidak munafik, saudara. Tidak munafik. Ya, artinya bukan hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain atau untuk membuat orang lain itu lebih berkesan, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Iman akan terlihat ya saat orang mengalami tantangan terhadap iman. Iman akan terlihat saat orang mengalami satu ketekunan atau penganiayaan. Ini yang dimaksudkan kemurnian, saudara. Seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni, tidak terkontaminasi, ya. Iman yang tidak bercampur dengan kekhawatiran, ya, kecurigaan atau ketidakpercayaan kepada Tuhan. Jadi itu adalah cara yang pertama, ya, yang sikap hati kita yang takut akan Tuhan. Dibutuhkan iman yang murni, saudara kasih Tuhan. Apakah pengiringan saudara sampai hari ini adalah iman yang murni? Ini yang harus jadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Iman yang murni itu yang membuat kita kuat. Haleluya. Iman yang murni seperti bayi ini yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, itu yang membuat dia sehat, yang membuat dia kuat. Sehingga sikap hati kita tidak mudah digoyangkan, digoncangkan oleh keadaan yang ada saat ini. Puji Tuhan. Mari miliki iman yang murni, membuat kita akan kuat. Haleluya. Dan yang kedua, ya, cara sikap hati yang diawali dengan takut akan Tuhan adalah tentu kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia bergantung
bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau hal itu ada di dalam hidup saudara dan saya, saudara pasti mengalami mujizat, saudara pasti mengalami kemampuan yang luar biasa di dalam keadaan dunia ini. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, karena saya dan saudara mempunyai sikap hati yang takut kepada Tuhan, maka hidupku bergantung kepada Tuhan. Seperti Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Mari. Ya. Itu yang diinginkan Yesus. Yesus hidup di dalam aku. Mari jadikan Tuhan Yesus menjadi satu teladan dalam hidup kita. Jadikan Yesus yang utama dalam hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat 7 firman Tuhan dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku ada di dalam kamu, maka mintalah dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Ini luar biasa. Sadrak, Meshak, Abednego. Dia benar-benar mempertaruhkan kehidupannya. Karena dia mempunyai sikap hati yang benar di hadap Tuhan. Jadi dibutuhkan kemurnian. Iman yang tidak bercampur dan juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Yohanes 15 ayat 7 itu terjadi dalam kehidupan Sadrak, Meshak, Abednego. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, maka mintalah dan kamu akan menerimanya. Saudara, jika Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus, apapun saudara yang saudara minta, Tuhan akan sediakan bagi kita. Asal kita mempunyai iman yang murni dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan terpengaruh oleh keadaan yang ada. Miliki sikap hati yang benar di dalam Tuhan. Saudara, mari saudara yang dikasih Tuhan, jadikan sikap hati kita betul-betul mempunyai sikap hati yang takut akan Tuhan. Itu adalah awal sikap hati yang benar, sehingga kita akan ditolong Tuhan, sehingga kita akan diberikan kemampuan kepada Tuhan, dan sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh dengan semangat dan sukacita. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Firman Tuhan ini sudah kami berikan kepada umat-umat Tuhan hari ini. Berikanlah hatimu kepada Tuhan. Jaga sikap saudara. Mari biarkan Yesus ada dalam hidupmu. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dengan hati yang murni. Yang tulus ikhlas. Tidak bercampur dengan keadaan yang ada. Tetapi murni. Percaya kepada Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari kita akan berdoa. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau hidup benar di dalam Tuhan. Sikap hati kami yang menentukan apakah sikap kami positif atau negatif. Kalau sikap kami adalah sikap yang negatif, tentu akan banyak masalah yang terjadi. Bukan kepada hidup kami sendiri, tapi kepada orang-orang di sekitar kami. Kalau hidup kami mempunyai sikap hati yang benar, yang positif, maka Tuhan Yesus, ada banyak berkat yang tercurah. Ada banyak kemenangan-kemenangan, sehingga kami boleh hidup menjadi terang di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat yang hari-hari ini mereka merasa, oh Tuhan, ketakutan, mereka merasa terancam, mereka merasa ada hal kekhawatiran, karena kami mempunyai sikap hati yang takut akan Tuhan, membuat kami menang. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang di rumah. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus.
Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Mari meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami mempunyai sikap hati yang diawali dengan takut kepada Tuhan. Sehingga setiap sikap perbuatan kami, tingkah laku kami, dimanapun kami berada, kami memperoleh kemenangan. Karena kami percaya, pada saat kami percaya dengan iman yang murni, iman yang tulus, ikhlas, tidak bercampur oleh situasi keadaan yang ada. Oh Tuhan, itu yang membuat kami kuat. Oleh karena itu Tuhan, kami terus bergantung kepadamu Tuhan, dan kami percaya kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Berkatilah umat-umat Tuhan, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada, oh Tuhan Yesus, bersama-sama kami yang mendengarkan, oh Tuhan, firman Tuhan ini melalui media-media, oh sosial, media-media internet. Diberkati Tuhan. Kami akan memperoleh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus ada di dalam kami dan kami pun ada di dalam Yesus. Dan kami percaya apapun yang kami minta, Tuhan pasti akan memberikan di dalam kehidupan kami. Karena kami sudah mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.